Halo semuanya, balik lagi sama Geeks Gox. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, kali ini Geeks Gox bakalan ada segmen baru, yaitu segmen alur cerita. Segmen ini menceritakan seluruh alur cerita sebuah film yang otomatis bakalan mengandung banyak spoilernya ya. Dan untuk bahasan pertama, gue bakalan ngebahas film yang berjudul The Shawshank Redemption. Film terbaik sepanjang masa ini ngebahas tentang seseorang yang bernama Andy yang masuk penjara padahal dia tidak bersalah. Itu membuatnya mencoba kabur dari penjara yang super ketat. Penasaran kelanjutan ceritanya? Yuk kita langsung bahas. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Dan berikut alur cerita dari The Shawshank Redemption. Cerita ini dimulai dengan tokoh utama, yaitu Andy, seorang direktur bank yang sedang mabuk dan memegang pistol di dekat rumah istrinya. Tiba-tiba dia dibawa ke persidangan atas kematian istrinya dan selingkuhannya dengan 4 peluru di setiap masing-masing korban. Karena polisi menemukan peluru dan miras dekat tempat kejadian yang dimana terdapat sidik jari Andy, otomatis Andy dituduh sebagai pelaku utama pembunuhan yang dimana sebenarnya ia tidak membunuh mereka berdua. Ia hanya ingin menakut-nakuti mereka, namun sialnya ada orang lain yang duluan membunuh mereka dengan kejam. Alhasil, Andy dituntut penjara 2 kali seumur hidup. Emang deh si Andy sial banget tuh. Udah istrinya meninggal dituntut seumur hidup, terus 2 kalinya lagi. Dia dimasukkan ke penjara super ketat yang ada di sana yang bernama The Shawshank. Ada beberapa narapidana baru juga yang berbarengan masuk ke penjara bersama Andy. Tahanan lain pun berkumpul untuk melihat mereka dan beberapa narapidana senior yang mulai memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan bahan taruhan. Sampai di sana mereka dimandikan dan dikasih bedak kutu, selanjutnya dibawa oleh sipir dengan keadaan telanjang. Pada malam pertama, para tahanan lain menakuti para tahanan baru. Benar saja, ada tahanan gemuk baru yang menangis histeris. Hal itu memancing sipir dan memukuli tahanan itu sampai ia terkapar karena mengganggu dengan tangisan histerisnya. Keesokan paginya, saat waktu makan, Andy memakan makanan yang di dalamnya ada seekor belatung di makanannya. Auto nggak jadi makan sih kalau gue mah. Dan ia mendengar bahwa ternyata taruhan narapidana senior yang tadi di awal itu berhubungan dengan kejadian semalam, di mana mereka bertaruh narapidana mana yang akan menangis pada malam itu. Andy juga mendengar bahwa narapidana yang dipukuli semalam sudah mati. Andy sedang membersihkan badannya bersama narapidana lain. Kebetulan, Box yang menyukai Andy ada di sampingnya mengajak ia berteman, yang ternyata ia adalah seorang gay. Mana sama-sama telanjang lagi mandinya. Beberapa hari berlalu, Andy berbicara kepada narapidana lain yang dimana ia bernama Red. Andy sudah memperhatikan bahwa Red bisa membantu dia untuk mendapatkan palu kecil. Mereka akhirnya pun berteman. Dengan beberapa sogokan kecil, Red pun berhasil memberi Andy sebuah palu kecil yang dititipkan penjaga buku, yaitu Brox yang ada di sana. Red tersenyum karena butuh 600 tahun untuk menggali penjara itu jika Andy ingin benar-benar kabur dari lapas. Karena Andy terus-terusan menolak untuk dilecehkan Box, akhirnya kelompoknya yang bernama The Sisters menghajar Andy dari waktu ke waktu. Tapi Andy juga melawan, namun kalah orang yang akhirnya dia tetap saja bonyok-bonyok. 2 tahun berlalu, ketua sipir yang bernama Norton menyuruh beberapa narapidana termasuk Andy untuk memperbaiki atap pabrik. Saat bekerja, Andy malah menguping perkataan Tuan Henley, yang di sini kita sebut aja sebagai pentolan sipir supaya lebih gampang diingat. Mengetahui hal itu, karena Andy mantan direktur bankir yang sudah ahli di bidang tersebut, ia dengan sotoynya menghampiri pentolan sipir dan menawarkan jasanya supaya ia dapat lolos dari pajak dengan syarat membelikan Andy dan teman-temannya bir. Permintaan itu pun disetujui. Andy pun semakin akrab dengan teman-temannya yang sedang meminum bir dan mendapat kepercayaan pentolan sipir. Andy merasa bahagia. Itu terlihat dari ekspresinya yang tersenyum kepada teman-temannya.
Acara nonton bareng para napi yang sudah rutin setiap bulan pun dimulai. Andy mendatangi Red untuk memintanya mencarikan poster yang mirip dengan wanita di film tersebut, yaitu poster Rita Hayworth. Dan Red pun menyetujuinya. Singkat cerita, Box mulai mencari gara-gara lagi dengan Andy, yang dimana kali ini Andy diancam untuk memenuhi nafsunya. Jika tidak, telinga Andy akan ditusuk dengan benda tajam. Namun dengan kepintaran Andy, Box pun tidak jadi melakukan pelecehan. Namun tetap saja Andy dikeroyok mengakibatkan dia masuk ke rumah sakit, dan Box pun mendapat hukuman dikurung di penjara bawah tanah yang sempit tanpa cahaya sedikit pun. Ketika Box dikembalikan lagi ke sel biasanya, di sana sudah menunggu pentolan sipir yang langsung menghajar Box habis-habisan. Pentolan sipir melakukan itu supaya Andy tidak mati dan membantunya untuk tidak bayar pajak. Box dipindahkan ke rumah sakit negara bagian karena sudah tidak bisa berjalan lagi. Dan Andy pun mulai saat itu tidak diganggu lagi oleh kelompok Box yang bernama The Sister. Andy mulai memasang poster yang diberikan oleh Red di selnya. Beberapa hari berlalu dan tiba pemeriksaan rutin sel penjara. Saat Andy membaca kitab Bible, ketua sipir pun datang ke selnya dan memeriksa seluruh ruangan. Terlihat Andy begitu tegang, namun untung saja tidak ada yang mencurigakan dan dia berhasil lolos. Ternyata ada alasan lain ketua sipir itu memeriksa sel Andy. Ia ingin menilai Andy untuk memindahkan bersama Brox ke perpustakaan. Di situ, para sipir lain juga meminta jasanya untuk meloloskannya dari pajak. Hari demi hari berlalu. Brox tiba-tiba menodongkan pisau ke leher rekannya yang bernama Haywood. Andy pun pergi untuk mencegah Brox melakukan hal gila karena menyakiti temannya sendiri. Dan akhirnya Brox berhasil ditenangkan. Bukan tanpa sebab, menurut Red, Brox melakukan hal tersebut karena ia tidak mau dibebaskan dari penjara yang selama ini dia tempati. Brox berpikir bahwa dia di dalam penjara mempunyai kedudukan yang dia sukai yang tidak mungkin didapatkan saat dia bebas nanti. Benar saja, Brox saat dibebaskan dari penjara, ia merasa kesepian karena tidak ada teman yang menemaninya. Dia pun bekerja di swalayan untuk membantu memasukkan barang belanjaan. Namun karena sudah tua, dia sering mendapat komplain yang membuat tambah merasa sedih. Dia sangat merindukan masa di penjara. Dia pun menyerah dengan keadaan itu dan akhirnya dia bunuh diri. Berita kematian Brox sampai ke Andy dan teman-temannya melalui surat yang ditulis Brox sebelum meninggal. Mereka sangat sedih mendengar cerita itu. Andy memikirkan cara untuk menghargai Brox dengan meminta bantuan pemerintah untuk merenovasi perpustakaan yang ada di lapas. Permintaan Andy pun dipenuhi hanya dengan menulis surat permintaan kepada pemerintah dengan menuliskan surat sekali seminggu selama 2 tahun. Ya, kalian gak salah dengar, selama 2 tahun. Tidak cukup sampai di situ saja, Andy pun meminta bantuan tambahan untuk perpustakaannya. Namun kali ini dia mengirimkan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, dan permintaan tersebut dipenuhi oleh pemerintah. Andy pun membangun perpustakaan terbaik yang ada di lapas dengan nama Brox Helton Memorial Library untuk mengenang kepergian Brox. Ketua lapas yang melihat kemampuan Andy yang luar biasa, tertarik ikut memanfaatkannya juga dalam kegiatan kotornya, yaitu pencucian uang. Andy pun tidak mungkin menolak permintaan ketua lapas dan mulai membantu membuat rekening palsu dengan nama seseorang yang tidak ada wujudnya untuk kegiatan pencucian uang. Singkat cerita, sirine lapas dinyalakan dan akan ada narapidana baru yang masuk ke lapas. Salah satu narapidana itu yaitu James. James dengan sifatnya yang bersemangat, ia jadi cepat akrab dengan Andy dan teman-temannya. Alangkah terkejutnya Andy dan Red bahwa James adalah narapidana pindahan dari lapas yang lain, di mana lapas tersebut ia ditempatkan oleh seseorang perampok yang membunuh seorang pemain golf dan pacarnya. Yang dimana juga pacarnya tersebut adalah wanita yang sudah menikah dengan direktur bankir. Perampok itu pun sambil tertawa ketika ia menceritakan bahwa polisi salah menangkap orang karena jelas-jelas ia yang membunuhnya.
Cerita tersebut membuat Andy mendapat harapan untuk bisa lolos dari tahanan. Ia pun langsung berbicara kepada ketua lapas untuk membawa James sebagai saksi di pengadilan. Namun karena keserakan ketua lapas, permintaan itu ia tolak. Tidak ada yang membiarkan Andy bebas dari penjara karena baginya ia adalah sumber uang. Andy pun sampai berbicara bahwa dia selama ini yang membantunya untuk mencuci uang, yang malahan ketua lapas merasa diancam dan memasukkan Andy ke lapas bawah tanah yang kecil dan gelap itu selama sebulan. Saat Andy dipenjara di bawah tanah, James dipanggil keluar oleh ketua lapas. Ketua lapas menanyakan semuanya. Apakah James tidak mengarang cerita bahwa ada pelaku yang sebenarnya memang membunuh istri Andy dan selingkuhannya? Dia pun membenarkan hal itu, bahkan ia sampai berani bersumpah. Ternyata di tempat itu ketua lapas sudah menyuruh pentolan sipir untuk menembak James, dan akhirnya James pun meninggal. Sebulan berlalu, Andy yang ada di penjara bawah tanah pun didatangi ketua lapas. Dengan ekspresi pura-pura bodoh, dia memberitahu Andy bahwa James ditembak mati dengan alasan dia mencoba kabur dari lapas. Andy pun diancam jika dia tidak membantunya lagi, dia akan dimasukkan ke dalam sel yang terdapat banyak homo. Andy dengan muka putus harapan pun dikeluarkan dari penjara bawah tanah dan bertemu dengan Red. Dia bercerita kepada Red bahwa dia sangat mencintai istrinya dan ingin berada di Pulau Jihuarnezo, Meksiko. Dia membayangkan mendirikan hotel kecil di sana dan memperbaiki kapal yang rusak. Mengatakan kepada Red bahwa jika dia bebas dari penjara, dia harus mengambil barang yang ada di bawah pohon oak yang ada di utara Buxton. Mendengar cerita Andy yang terdengar seperti orang frustasi, Red pun mengiyakan saja omongan Andy tersebut. Bulan demi bulan berlalu, Andy terus dipaksa untuk melakukan rencana kotor ketua lapas. Yang dari waktu ke waktu, Andy sangatlah terlihat murung. Ia pun meminta temannya untuk mencarikan seutas tali. Red yang mengetahui bahwa Haywood memberikan seutas tali kepada Andy yang frustasi, Red menjadi sangat khawatir apakah yang dilakukan Andy dengan seutas tali tersebut. Benar saja, keesokan harinya saat para napi keluar selnya untuk absen, ternyata Andy tidak keluar dari selnya. Beberapa sipir pun mengecek sel Andy, dan terkejutnya mereka bahwa Andy menghilang dari selnya dengan ruangan yang sangat rapi. Ketua lapas pun mendatangi sel milik Andy dengan begitu marahnya. Dia menyuruh Red menghadapnya dan berbicara, bagaimana mungkin Andy bisa hilang begitu saja? Pasti ada persekongkolan di antara kalian semua. Red yang tidak tahu apa-apa juga ikutan terkejut. Ketua lapas sangat marah sampai melempari Red dengan ukiran batu yang diukir Andy. Sampai batu terakhir dilemparkannya ke salah satu poster yang Andy dapat dari Red. Ternyata poster itu robek, yang dimana ada lubang besar di dalam poster tersebut. Ternyata Andy sudah merencanakan sejak awal di penjara. Dia menyadari bahwa tembok penjara sudah lapuk karena termakan waktu. Dia mulai menyusun rencana dengan meminta Red sebuah palu kecil yang digunakan untuk menggali dinding dan sebuah poster untuk menutupi lubang tersebut. Pendapat Red salah, tidak butuh 600 tahun untuk membuat lubang di dinding. Andy hanya butuh 20 tahun untuk bisa menembus dinding itu. Serpihan bekas galiannya dia simpan di dalam celananya setiap hari dan dibuang ke lapangan. Dia juga tidak lupa untuk mengambil beberapa dokumen penting yang di dalamnya tersimpan perilaku kotor yang ada di lapas. Dokumen itu diambil sesaat sebelum kabur dari penjara. Dokumen itu ditukar dengan kitab yang dibacanya, yang dimana ternyata kitab tersebut dibolongi untuk menyimpan palu kecil. Dokumen itu diikatkan ke kakinya bersama pakaian dan beberapa sabun saat dia mencoba kabur dari lapas. Andy pun mulai menyusuri lubang yang dia buat, dan sampailah di sebuah pipa pembuangan. Andy harus melubangi pipa itu tanpa bersuara agar tidak membuat curiga para penjaga lapas. Dia memukul pipa itu dengan batu tepat saat petir bersuara agar tidak mencurigakan. Ia pun mulai merangkak melalui pipa yang berisikan kotoran sejauh lapangan baseball. Dia beberapa kali muntah karena tidak tahan dengan bau kotorannya.
Akhirnya pipa itu berakhir di sebuah sungai dan Andy pun berenang melewatinya. Sesampai di tepi sungai, dia mandi dengan sabun yang dia bawa dan mengganti pakaiannya. Ya, itulah akhir dari perjuangan Andy selama bertahun-tahun. Ketua sipir sangat merasa takut karena semua tindakan kejahatannya akan ketahuan. Polisi juga hanya menemukan sabun dan palu kecil yang dipakai Andy di dekat sungai. Setelah bebas, Andy pun pergi ke bank dan ternyata Andy merubah nama dengan nama yang dia pernah buat untuk pencucian uang, yang alhasil uang kotor yang selama ini disimpan menjadi miliknya seutuhnya. Dia pun mengirim beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kotor yang ada di lapas ke media. Benar saja, keesokan harinya, media dan polisi berada di lapas bernama The Shawshank dan menangkap pentolan sipir terlebih dahulu. Melihat ramai-ramai di bawah, ketua lapas pun mulai panik dan ketakutan yang akhirnya dia menembakkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Waktunya Red bebas dari penjara karena dia mendapatkan bebas bersyarat. Dia pun menjalani kehidupan sama seperti Brooks yang kesepian. Namun suatu ketika dia teringat Andy yang pernah berpesan untuk mengambil barang yang ada di Buxton. Ia pun langsung pergi ke sana dan benar saja dia menemukan peta dan uang di bawah pohon oaks yang ditinggalkan Andy agar Red menyusulnya ke pulau Jihuarnejo, Meksiko. Akhir cerita ditutup dengan Red yang bertemu seseorang di pulau yang sedang memperbaiki kapal rusak. Ya, benar, itu adalah Andy. Itulah akhir cerita dari The Shawshank Redemption. Semoga bikin kalian berkesan ya. Coba dong kalian komen